Oke teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Privasi Etika Profesi dalam Teknologi. Oke, jadi pertama kami mempunyai lima anggota kelompok. Yang pertama ada Wisika di Penuntun dengan NIM 23043110005, ada Muhammad Zafran Tanuwijaya dengan NIM 23041300009. Yang ketiga ada Faktur Rizko dengan NIM 23041300018. Yang keempat ada Isna Nur Azizah dengan NIM 23041313003. Yang kelima ada Muhammad Filan Afan dengan NIM 2304131300442. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas tentang definisi privasi. Apa sih privasi itu? Jadi, privasi itu adalah hak asasi yang memberi individu kendali atas informasi pribadi mereka, termasuk siapa yang dapat mengakses data seperti nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan aktivitas online. Privasi juga melindungi kehidupan pribadi mereka dari pengawasan atau akses tanpa izin. Di era digital, masalah privasi semakin meningkat karena pengumpulan data yang besar. Dengan mengatur penggunaan dan penyimpanan data, undang-undang seperti GDPR Eropa dan UU ITE Indonesia dapat melindungi privasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aspek privasi. Yang pertama ada privasi informasi, yang kedua ada privasi komunikasi, yang ketiga ada privasi fisik, dan yang keempat ada privasi data. Oke, selanjutnya kita bakal membahas etika profesi dalam teknologi. Apa sih etika profesi dalam teknologi itu? Jadi, etika profesi dalam teknologi itu adalah pedoman moral yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Prinsip utama termasuk kejujuran dan transparansi tentang kemampuan teknologi dan risikonya, serta tanggung jawab sosial di mana teknologi harus berdampak positif bagi masyarakat. Sementara keadilan dan non-diskriminasi membutuhkan teknologi yang bebas dan dari bias, privasi dan kerahasiaan membutuhkan perlindungan data pengguna. Jadi, profesionalisme ini dan integritas memastikan bahwa kepentingan publik itu diprioritaskan. Mereka juga membuat keamanan teknologi menjadi tanggung jawab untuk mencegah ancaman cyber. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan mencegah penyalahgunaannya. Oke, selanjutnya ada perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup privasi yang melindungi orang dari pengawasan berlebihan dan penyalahgunaan data pribadi. Tanpa privasi, informasi sensitif seperti data kesehatan, keuangan, atau aktivitas online dapat digunakan tanpa persetujuan yang dapat merugikan atau bahkan memicu diskriminasi. Jadi, perlindungan hak asasi manusia tadi itu adalah salah satu hal yang menurut kita itu penting untuk dibahas di privasi dan etika. Terus yang kedua ada menjaga kepercayaan pengguna. Etika profesional yang baik dalam teknologi memastikan bahwa profesional bertindak jujur dan transparan, menumbuhkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Jika pengguna yakin bahwa data mereka aman dan diperlakukan secara etis, mereka akan lebih bersedia menggunakan teknologi, baik untuk layanan digital maupun aplikasi komersial. Selanjutnya ada pencegahan penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat disalahgunakan untuk tujuan berbahaya jika tidak ada standar etika yang kuat. Ini termasuk pengintaian ilegal, penyebaran informasi palsu, atau pembuatan algoritma yang bias. Untuk mencegah penyalahgunaan ini, etika profesi teknologi menetapkan kode etik yang mengharuskan para profesional memprioritaskan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. Terus yang keempat ada tanggung jawab. Jika tidak ada regulasi yang ketat, teknologi bisa disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan, seperti pengawasan tanpa izin, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau bahkan pengembangan algoritma yang diskriminatif. Etika profesi dalam teknologi menyediakan pedoman yang harus diikuti oleh para profesional. Pedoman ini mengharuskan mereka untuk mendahulukan keadilan sosial serta kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan terkait teknologi yang mereka buat. Selanjutnya, ada keamanan data dan informasi. Keamanan data akan meningkat ketika privasi dan etika dijaga dengan baik. Ini penting karena pelanggaran privasi dapat menyebabkan kehilangan uang, pencurian identitas, dan ancaman keamanan lainnya. Konvensi seperti GDPR di Eropa dan UU ITE di Indonesia dibuat untuk menetapkan standar yang lebih ketat terkait privasi dan keamanan dalam pengelolaan data, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Yang keenam dan yang terakhir itu ada inovasi yang bertanggung jawab. Teknologi yang dikembangkan dengan etika tidak hanya cepat, tapi juga bertanggung jawab. Teknologi yang dikembangkan dengan etika memiliki dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan,
selain mengutamakan keuntungan finansial. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip privasi dalam teknologi. Yang pertama itu ada transparansi. Pengguna harus diberitahu oleh organisasi atau perusahaan teknologi tentang cara data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan bahkan digunakan. Kedua, ada keamanan data. Metode keamanan yang kuat seperti enkripsi dan kontrol akses harus digunakan untuk mencegah akses ilegal, pencurian, atau bahkan kebocoran data. Terus yang ketiga, ada akses terbatas. Semua data pribadi pengguna hanya dapat dilihat oleh mereka yang berwenang. Ini termasuk penerapan kontrol ketat untuk mencegah orang-orang yang tidak berwenang masuk ke perusahaan. Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, bagian berikutnya kami akan membahas mengenai hak atas privasi individu. Hak privasi atas individu itu memiliki tujuan untuk melindungi setiap individu dari pengumpulan, penyalahgunaan, atau pengawasan atas informasi pribadi mereka tanpa persetujuan mereka. Hak ini memberikan individu kendali atas keputusan tentang siapa yang akan dapat mengakses data pribadi mereka, bagaimana data tersebut digunakan, dan untuk tujuan apa. Next, next. Ada beberapa aspek yang termasuk dalam hak atas privasi individu. Yang pertama itu mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor telepon, atau bahkan informasi yang bersifat sensitif, seperti riwayat kesehatan atau keuangan. Dalam ranah digital, data pribadi ini termasuk aktivitas online, seperti riwayat pencarian, informasi tentang apa yang dicari individu oleh di internet, terus kebiasaan pengguna, misalnya data tentang situs web yang sering dikunjungi oleh pengguna, lama durasi penggunaannya, atau bahkan preferensi belanja. Jadi, para pengembang itu mengumpulkan data-data ini dari pengguna untuk tujuan mereka. Yang kedua, ada persetujuan dan transparansi. Para pengembang memberikan kendali kepada pengguna untuk memberikan atau menolak persetujuan mereka saat data mereka dikumpulkan dan digunakan. Ini menjadi hal penting dalam hak privasi. Setiap orang harus jelas tentang bagaimana data mereka akan diproses, siapa yang dapat melihatnya, dan untuk tujuan apa. Misalnya, pengguna harus dapat dengan mudah mengakses kebijakan privasi aplikasi dan memahami data apa yang akan diambil dan bagaimana aplikasi itu akan menggunakannya. Jadi, di sini para pengembang itu harus memberitahu sebelumnya mengenai data dari pengguna nantinya akan digunakan seperti apa dan untuk tujuan apa. Di sini pengguna harus mengetahui dan di sini para pengembang harus mendapatkan izin langsung dari pengguna. Next. Yang ketiga ada keamanan dari penyalahgunaan. Hak privasi juga mencegah orang menyalahgunakan informasi dan menyalahgunakan informasi pribadi mereka. Pihak yang tidak berwenang dapat menggunakan data seorang untuk tujuan yang merugikan jika tidak dilindungi dengan baik. Seperti misalnya pencurian identitas, orang yang mencuri data pribadi itu dapat menyamar sebagai orang lain. Lalu ada penargetan iklan yang tidak diinginkan. Perusahaan dapat menampilkan iklan yang tidak diinginkan atau bahkan manipulatif dengan menggunakan data pribadi. Dan yang ketiga, ada pengawasan. Hak privasi individu dapat dilanggar dengan penggunaan teknologi oleh pihak tertentu, termasuk pemerintah dan perusahaan. Yang keempat, ada ketakutan penyalahgunaan di era digital. Banyak orang yang khawatir bahwa data mereka itu bisa disalahgunakan seiring dengan meningkatnya digitalisasi. Ini merupakan berlaku ini terutama berlaku karena banyak orang yang tidak benar-benar memahami
apa yang terjadi dengan data yang mereka berikan. Sebagai contoh, platform media sosial. Nah, tanpa sepengetahuan pengguna, data yang dibagikan oleh pengguna itu sering digunakan untuk kepentingan komersial. Aplikasi, beberapa aplikasi meminta data atau perangkat yang tidak digunakan. Ini termasuk aplikasi Flashlight yang meminta kontak atau lokasi. Jadi, aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau platform yang digunakan oleh pengguna itu bisa saja memanfaatkan data pengguna untuk tujuan bisnis para pengembang. Seperti contohnya tadi, misalnya menampilkan iklan atau bahkan meminta data atau izin akses perangkat dari pengguna untuk misalnya meminta akses kontak atau bahkan fitur-fitur yang dimiliki pengguna. Contohnya tadi flashlight. Next, selanjutnya adalah pembahasan mengenai data pribadi. Data pribadi itu secara literal itu informasi yang benar dan aktual atau fakta tentang seseorang yang dengan hal ini itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Seperti misalnya nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email, serta data yang sifatnya itu lebih sensitif, kayak misalnya riwayat kesehatan, informasi keuangan, lokasi, atau kebiasaan digital. Nah, hal-hal ini tuh termasuk ke dalam data pribadi yang sifatnya itu seharusnya menjadi privasi seseorang dan pihak lain atau pihak ketiga itu jika ingin meminta atau menggunakan atau memanfaatkan itu harus mendapatkan izin secara langsung dari pengguna yang bersangkutan. Next, penggunaan data pribadi. Di sini ada beberapa aspek yang perlu ditekankan. Yang pertama ada periklanan yang dipersonalisasi. Dalam periklanan yang dipersonalisasi, data seperti riwayat pencarian pengguna, preferensi produk, dan aktivitas online digunakan untuk menyelesaikan iklan dengan kebutuhan perilaku pengguna. Hal ini meningkatkan efektivitas iklan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal. Yang kedua ada analisis pasar dan pengembangan produk. Analisis pasar menggunakan data pribadi untuk memahami preferensi dan penggunaan konsumen. Informasi ini membantu bisnis bisa memprediksi tren, menemukan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan dan meningkatkan produk yang sudah ada. Yang ketiga ada personalisasi layanan. Data pribadi pengguna itu bisa digunakan untuk menyelesaikan layanan dengan mengatur pengalaman pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna. Misalnya, berdasarkan riwayat penggunaan dan minat pengguna, platform streaming atau e-commerce dapat menyarankan konten atau produk yang relevan sesuai dengan preferensi pengguna atau beberapa pengguna. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Next, selanjutnya ada penggunaan data pribadi. Eh, di sini ada peningkatan keamanan dan pelecehan penipuan. Data pribadi itu digunakan untuk meningkatkan keamanan dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memverifikasi identitas. Hal ini membantu mencegah penipuan, akses ilegal, dan pencurian identitas. Nah, biasanya di sini ada autentikasi, biasanya dua faktor kalau dalam aplikasi untuk memverifikasi bahwa pengguna yang masuk itu benar-benar pengguna yang sesuai datanya dengan akunnya. Jika tidak, atau autentikasi dua faktor ini gagal, maka orang yang ingin mengakses suatu akun itu tidak akan diperbolehkan atau tidak diizinkan. Untuk selanjutnya ada kepentingan hukum dan regulasi. Untuk menjamin kepatuhan hukum, melindungi pelanggan dari penyalahgunaan, dan mendukung penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, undang-undang seperti GDPR mewajibkan tuh perusahaan untuk mengelola data pribadi secara transparan dan bertanggung jawab. Next, ada kerangka hukum yang mengatur privasi. Untuk melindungi hak privasi individu terkait data pribadi, pemerintah atau badan internasional membuat kerangka hukum yang mengatur privasi. Kerangka hukum ini menetapkan prinsip dan kewajiban yang harus diikuti oleh organisasi, perusahaan, atau entitas yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, atau memberikan data pribadi. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi, next,
Di sini ada beberapa kerangka hukum. Yang pertama ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Yang kedua ada CCPA atau California Consumer Privacy Act. Yang ketiga ada PIPEDA atau Personal Information Protection and Electronic Document Act. Yang keempat ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dan yang kelima ada HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Next. Ada beberapa kasus yang pelanggaran yang sering terjadi mengenai privasi. Yang pertama ada kebocoran data atau data breach. Ini terjadi belum lama ya, yaitu data PDN yang bocor di Indonesia. Yang kedua ada penggunaan data tanpa persetujuan. Ini juga ada kasusnya yaitu mengenai Elon Musk yang ternyata dia mengungkapkan secara terang-terangan bahwa dia menggunakan data pengguna untuk mentraining dengan AI. Yang ketiga ada pengumpulan data berlebihan atau over collection of data. Yang keempat ada penjualan data pribadi. Dan yang kelima ada phishing atau serangan siber. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ada tantangan dalam menjaga privasi. Yang pertama ada data pribadi. Penyalahgunaan data atau data breaches terjadi ketika data pribadi seseorang diakses oleh pihak yang tidak berwenang, seringkali melalui serangan cyber atau kelemahan sistem keamanan. Insiden seperti kebocoran data Yahoo pada tahun 2013 yang lalu yang memengaruhi miliaran pengguna dan kasus Equifax yang mengekspos informasi pribadi lebih dari 145 juta orang adalah contoh nyata dari ancaman ini. Dampaknya sangat serius, mulai dari pencurian identitas, penipuan, hingga kerugian finansial yang besar. Selain itu, kepercayaan publik terhadap perusahaan yang mengalami kebocoran data seringkali hancur, mengakibatkan reputasi yang rusak dan kehilangan pengguna. Keamanan data yang lemah tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Ya, selanjutnya ada pengumpulan data oleh perusahaan besar. Pengumpulan data oleh perusahaan besar, terutama dengan adanya big data dan AI, menjadi salah satu tantangan privasi utama dalam era digital. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari aktivitas online pengguna. Eh, Data tersebut sering digunakan untuk berbagai tujuan, seperti iklan yang ditargetkan, personalisasi layanan, hingga pengambilan keputusan berbasis algoritma AI. Namun, meskipun menawarkan keuntungan bisnis yang besar, pengumpulan data dalam skala masif ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, terutama karena pengguna sering tidak sepenuhnya menyadari jenis data yang dikumpulkan atau bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu, risiko penyalahgunaan data seperti manipulasi perilaku melalui iklan atau kesalahan dalam algoritma AI yang bisa menciptakan bias menjadi isu penting tanpa pengawasan yang tepat. Penggunaan data oleh perusahaan besar dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap privasi dan keamanan individu. Selanjutnya, yang selanjutnya ada tracking dan surveillance atau cookies tracking tools. Tracking dan surveillance melalui penggunaan cookies dan alat pelacak atau tracking tools merupakan tantangan besar dalam menjaga privasi pengguna di dunia digital. Cookies adalah file kecil yang ditempatkan oleh situs web di perangkat pengguna untuk melacak aktivitas online mereka seperti preferensi pengguna atau riwayat penelusuran. Meskipun cookies bisa meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan rekomendasi yang lebih relevan, mereka juga digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan data lebih rinci tentang kebiasaan dan perilaku online pengguna. Selain itu, alat pelacak lainnya seperti pixel tracking dan pelacakan geolokasi memungkinkan perusahaan untuk memantau aktivitas pengguna secara real-time dan dalam skala yang lebih luas. Masalah utama dari penggunaan teknologi pelacakan ini adalah kurangnya kesadaran pengguna tentang sejauh mana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa hampir setiap langkah mereka di internet diawasi, baik oleh perusahaan besar maupun pengiklan pihak ketiga.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai privasi pribadi dan potensi penyalahgunaan data untuk tujuan komersial tanpa persetujuan penuh dari pengguna. Dalam konteks yang lebih luas, praktik tracking ini bisa dianggap sebagai bentuk pengawasan massal yang mengancam kebebasan privasi individu di era digital. Selanjutnya, Lanjutnya ada dilema transparansi versus keamanan. Dilema transparansi versus keamanan muncul ketika perusahaan harus memilih antara bersikap terbuka tentang bagaimana mereka mengolah data pengguna atau menjaga kerahasiaan demi keamanan. Transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna dengan memberikan informasi yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti GDPR. Namun, keterbukaan yang berlebihan dapat membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi kelemahan sistem keamanan. Ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara memberikan cukup transparansi tanpa mengorbankan keamanan. Misalnya dalam kasus enkripsi end-to-end, perusahaan sering harus memprioritaskan keamanan data pengguna meskipun hal ini dapat membatasi kemampuan untuk memberikan akses data kepada pihak tertentu seperti pemerintah dalam investigasi hukum. Dilema ini mencerminkan ketegangan antara menjaga privasi individu dan memenuhi tuntutan keamanan nasional yang memerlukan keseimbangan yang hati-hati. Selanjutnya, etika profesi di bidang teknologi itu ada kode etik profesi IT, tanggung jawab profesional dalam pengembangan teknologi, dampak teknologi terhadap masyarakat, dan konflik kepentingan antara profit dan etika. Ya, selanjutnya itu kode etik profesi IT atau ACM Code of Ethics. Kode etik profesi IT seperti ACM atau Association for Computing Machinery Code of Ethics adalah pedoman moral yang wajib dipatuhi oleh para profesional di bidang teknologi. Kode ini menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab sosial, menjaga integritas, dan menghindari kerugian bagi orang lain. Dengan adanya kode etik, para profesional diharapkan untuk berkontribusi secara positif dalam pengembangan teknologi yang berdampak pada masyarakat luas, serta memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang tidak merugikan. Selain itu, kode etik bertujuan untuk mendorong transparansi, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan. Setiap profesi IT dapat membantu menciptakan lingkungan teknologi yang lebih etis dan bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya, ada tanggung jawab profesional dalam pengembangan teknologi. Tanggung jawab profesional dalam pengembangan teknologi mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan aman, bermanfaat, dan tidak merugikan masyarakat. Para profesional teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial, seperti bagaimana teknologi memengaruhi privasi, keamanan, dan keselamatan pengguna. Selain itu, mereka harus mematuhi standar industri yang telah ditetapkan, baik dalam hal kualitas maupun etika. Dalam proses pengembangan, tanggung jawab sosial juga harus diperhatikan termasuk mencegah potensi bahaya atau penyalahgunaan teknologi, serta memastikan bahwa teknologi tersebut inklusif dan adil bagi semua pengguna tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan. Hal ini menuntut kesadaran etis yang tinggi dalam setiap tahap pengembangan produk atau sistem. Yang selanjutnya, ada dampak teknologi terhadap masyarakat. Yang pertama adalah ada keadilan. Teknologi harus dikembangkan dan digunakan secara adil tanpa memihak kelompok tertentu atau menciptakan ketidaksetaraan. Contoh isu yang sering muncul adalah bias algoritma dalam sistem AI yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang kedua ada akses terhadap teknologi. Etika juga menuntut agar teknologi dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan inklusivitas. Dan yang ketiga, dampak lingkungan. Profesional di bidang teknologi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari teknologi yang mereka kembangkan, seperti konsumsi energi,
dari pusat data, limbah elektronik, dan emisi karbon yang dihasilkan oleh infrastruktur teknologi. Selanjutnya, berikutnya adalah konflik kepentingan antara profit dan etika. Konflik kepentingan antara profit dan etika seringkali muncul dalam industri teknologi, di mana perusahaan dihadapkan pada dilema antara mengejar keuntungan finansial dan mematuhi prinsip-prinsip etika yang mengutamakan kesejahteraan pengguna. Perusahaan mungkin tergoda untuk menggunakan data pengguna tanpa izin demi meningkatkan pendapatan atau memperluas pangsa pasar, meskipun tindakan ini dapat melanggar privasi dan hak-hak individu. Di sisi lain, menjaga komitmen terhadap etika dapat mengakibatkan pengorbanan keuntungan jangka pendek, namun juga berkontribusi pada reputasi positif dan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang untuk mengatasi konflik ini. Penting bagi para profesional di bidang teknologi untuk mengutamakan kepentingan publik dan melakukan transparansi dalam praktik bisnis mereka, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika yang kuat, bahkan dalam situasi yang menantang. Selanjutnya, Oke, jadi selanjutnya ada tanggung jawab teknologi dan pengembang. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada pengembangan yang beretika, yang kedua ada keamanan dan privasi data, yang ketiga ada inklusi dan aksesibilitas, yang keempat ada menghadapi isu sosial dan etika, dan yang kelima ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Next. Jadi, yang pertama yaitu pengembangan yang beretika. Para teknolog dan pengembang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka ciptakan mengikuti prinsip-prinsip etika. Ini termasuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang dikembangkan, serta berkomitmen untuk menciptakan solusi yang tidak hanya efektif, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pengembangan dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar di dunia nyata. Next. Selanjutnya yaitu keamanan dan privasi data. Tanggung jawab penting lainnya adalah menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Pengembang harus menerapkan praktik terbaik dalam keamanan cyber seperti enkripsi data dan pengujian penetrasi untuk melindungi informasi pribadi pengguna dan kebocoran atau serangan. Selain itu, mereka juga harus transparan mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta memberi kendali atas informasi mereka. Next. Yang ketiga yaitu inklusi dan aksesibilitas. Teknolog dan pengembang juga bertanggung jawab untuk menciptakan produk yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok yang kurang beruntung. Ini berarti mempertimbangkan berbagai kebutuhan pengguna dalam desain dan pengembangan, serta menghindari bias yang dapat menciptakan ketidakadilan. Dengan menciptakan teknologi yang dapat diakses, mereka berkontribusi pada pengurangan kesenjangan digital dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Next. Selanjutnya ada menghadapi isu sosial dan etika. Para profesional di bidang teknologi juga harus siap untuk menghadapi isu sosial dan etika yang muncul dari penggunaan teknologi. Ini termasuk isu-isu seperti privasi, penyalahgunaan teknologi, dan dampak negatif dari otomatisasi atau kecerdasan buatan. Mereka harus proaktif dalam mencari solusi untuk masalah ini dan terlibat dalam diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Selain tanggung jawab terhadap pengguna, teknolog dan pengembang juga memiliki kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk berkontribusi pada pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berperan dalam menciptakan inovasi yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Mereka harus memperhatikan dampak jangka panjang dari teknologi yang mereka kembangkan dan berusaha untuk menciptakan solusi yang memajukan tujuan sosial yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada beberapa contoh kasus dalam etika dan privasi teknologi. Yang pertama yaitu skandal Cambridge Analytica, yang kedua ada surveillance capitalism oleh Google dan Facebook, yang ketiga ada isu keamanan data Equifax, yang keempat ada kebocoran data Marriott International. Next. Yang pertama yaitu skandal Cambridge Analytica, merupakan salah satu kasus paling terkenal dalam etika dan privasi teknologi yang melibatkan Facebook. Pada tahun 2016, data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook diambil tanpa izin untuk tujuan kampanye politik.
Data ini digunakan untuk membuat profil psikografis dan menargetkan iklan politik yang menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi pengguna dan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data. Kasus ini memicu kritik luas terhadap praktik pengumpulan data oleh perusahaan besar dan mendorong reformasi regulasi di berbagai negara. Next. Yang kedua ada surveillance capitalism oleh Google dan Facebook. Konsep surveillance capitalism yang diperkenalkan oleh Susan Zuboff merujuk pada praktik perusahaan seperti Google dan Facebook yang mengumpulkan data pengguna secara ekstensif untuk tujuan iklan dan monetisasi. Pengguna seringkali tidak sepenuhnya menyadari sejauh mana data mereka dilacak dan digunakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan hak individu dalam menghadapi pengawasan massal. Kasus ini menunjukkan tantangan etis yang dihadapi perusahaan teknologi dalam menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan perlindungan privasi pengguna. Selanjutnya ada isu keamanan data Equifax. Nah, pada tahun 2017, perusahaan pemantauan kredit Equifax mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan pencurian informasi pribadi lebih dari 145 juta orang. Kebocoran ini terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan Equifax dan informasi yang terekspos termasuk nama, nomor jaminan sosial, dan informasi kartu kredit. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya keamanan data dan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi informasi pelanggan. Akibat dari kebocoran ini, Equifax mengalami tuntutan hukum dan denda yang signifikan serta hilangnya kepercayaan publik. Next. Selanjutnya ada kebocoran data Marriott International. Nah, pada tahun 2016 terungkap bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data yang bekerja untuk kampanye politik Donald Trump, telah mengakses data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Nah, data tersebut diperoleh melalui aplikasi kuis yang tampaknya tidak berbahaya yang meminta pengguna untuk memberikan izin untuk mengakses profil mereka dan teman-teman mereka. Meskipun pengguna menyetujui pengumpulan data untuk tujuan aplikasi tersebut, Cambridge Analytica menggunakan informasi ini untuk membuat profil psikografis yang mendalam dari pemilih, memungkinkan mereka untuk menargetkan iklan politik dengan cara yang sangat spesifik dan manipulatif. Skandal ini menimbulkan reaksi besar dari publik dan regulator di seluruh dunia yang mempertanyakan bagaimana Facebook mengelola dan melindungi data penggunanya. Akibatnya, Facebook menghadapi banyak tuntutan hukum dan denda, serta harus meningkatkan kebijakan privasi dan perlindungan data mereka. Kasus ini juga memicu diskusi global tentang privasi data, etika pengumpulan data, dan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar. Next. Selanjutnya ada solusi dan praktik terbaik dalam etika dan privasi teknologi. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait etika dan privasi di era digital, penting bagi perusahaan dan pengembang teknologi untuk mengimplementasikan solusi dan praktik terbaik yang dapat melindungi data pengguna serta membangun kepercayaan masyarakat. Nah, dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu privasi dan potensi penyalahgunaan data, langkah-langkah proaktif menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan teknologi yang aman dan etis. Solusi ini mencakup penguatan kebijakan privasi, transparansi dalam pengumpulan data, penerapan keamanan yang kuat, dan pendidikan pengguna, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Nah, dengan menerapkan praktik terbaik ini, perusahaan tidak hanya dapat melindungi pengguna, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Next. Nah, solusi yang pertama yaitu ada penguatan kebijakan privasi. Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan privasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kebijakan ini harus mudah diakses oleh pengguna dan mencakup informasi tentang hak-hak pengguna terkait data mereka. Selain itu, perusahaan perlu melakukan audit rutin untuk memastikan bahwa kebijakan privasi diikuti dan diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi atau praktik terbaik. Solusi selanjutnya yaitu ada transparansi dalam pengumpulan data. Nah, meningkatkan transparansi dalam proses pengumpulan data sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pengguna. Perusahaan harus secara jelas menginformasikan kepada pengguna tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulannya, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Selain itu, pengguna harus diberikan opsi untuk memilih apakah mereka ingin berbagi data atau tidak, serta hak untuk mengakses dan menghapus data pribadi mereka. Next. Selanjutnya ada keamanan data yang kuat.
Nah, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat sangat penting untuk melindungi data pengguna dari kebocoran dan serangan. Ini termasuk penggunaan enkripsi, pengujian penetrasi secara berkala, serta pelatihan karyawan tentang praktik keamanan siber. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem mereka selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi potensi kerentanan. Selanjutnya ada pendekatan etis dalam pengembangan teknologi. Para pengembang dan teknologi harus mengadopsi pendekatan etis dalam pengembangan produk dan layanan. Ini mencakup mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang mereka buat, menghindari bias dalam algoritma, dan memastikan bahwa teknologi tersebut inklusif dan dapat diakses oleh semua pengguna. Selain itu, mereka harus berkomitmen untuk melakukan pengujian etis dan memperhatikan umpan balik pengguna untuk meningkatkan kualitas produk. Next. Selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran pengguna. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang privasi dan keamanan data di kalangan pengguna adalah langkah penting. Perusahaan dan organisasi harus menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk membantu pengguna memahami risiko yang terkait dengan data pribadi mereka, serta cara melindungi diri mereka. Nah, dengan memberikan pengetahuan ini, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang berbagi data dan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait privasi dan perlindungan data seperti GDPR di Eropa atau CCPA di Amerika Serikat. Kepatuhan ini tidak hanya mengurangi risiko denda dan tuntutan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan data pengguna. Next. Nah, untuk solusi yang terakhir yaitu ada audit dan penilaian risiko. Melakukan audit dan penilaian risiko secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem keamanan dan praktik privasi. Langkah ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali ancaman atau kerentanan yang mungkin terlewatkan. Perusahaan harus secara rutin mengevaluasi kebijakan dan prosedur mereka untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam melindungi data pengguna dari ancaman yang terus berkembang. Hasil audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan untuk memperbaiki dan memperbarui praktik yang ada, dan memberikan rekomendasi yang jelas dan terukur. Selain itu, audit yang terencana dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan serta membangun kepercayaan pengguna. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, melalui penerapan praktik terbaik, seperti penguatan kebijakan privasi, penerapan teknologi keamanan yang mutakhir, serta pendekatan etis dalam pengembangan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang positif di mata pengguna. Kesesuaian dengan regulasi yang ada seperti GDPR dan CPI juga menjadi langkah krusial untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari konsekuensi hukum yang serius. Secara keseluruhan, integrasi antara etika, privasi, dan teknologi bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk memastikan bahwa inovasi teknologi memberi manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa mengorbankan hak privasi individu. Nah, dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak perusahaan, pengembang, regulator, dan pengguna adalah kunci untuk menciptakan ekosistem teknologi yang etis, adil, dan bertanggung jawab di masa depan. Oke, teman-teman, jadi itu presentasi kami tentang privasi etika profesi dalam teknologi. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.